Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Kaprasia Jessica Nurmayanti, NIM 2022-510016, Program Studi Teknik Kimia. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Proyek. Manajemen proyek adalah disiplin ilmu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengorganisir, merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya termasuk manusia, material, waktu, dan anggaran dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek sesuai target yang telah ditetapkan serta efisien dan efektif. Dasar-dasar manajemen proyek. Dasar-dasar manajemen proyek meliputi beberapa konsep dan tahapan penting yang harus dipahami untuk mengelola proyek secara efektif. Yang pertama, pengertian manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan manajemen proyek dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya yang telah ditetapkan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. Yang kedua, konsep dasar manajemen proyek. Proyek memiliki tujuan yang jelas dan batasan waktu yang pasti. Proyek cenderung kompleks dan melibatkan berbagai jenis pekerjaan serta kelompok yang berbeda. Manajemen proyek harus mengolah risiko perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Fungsi manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek mencakup berbagai aktivitas penting yang bertujuan untuk memastikan proyek dapat berjalan lancar, efisien, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah fungsi manajemen proyek. Yang pertama, mengoptimalkan potensi tim agar sumber daya manusia dapat bekerja secara maksimal dan menghasilkan hasil terbaik. Yang kedua, mengatasi risiko, mengolah dan memitigasi risiko yang muncul selama pelaksanaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pelaksanaan melalui strategi kerja yang cerdas dan terstruktur, sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keempat, memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proyek. Yang berikutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dalam manajemen proyek adalah proses awal yang sangat penting untuk mengenali potensi peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek, baik dari segi waktu maupun kualitas. Risiko ini bersifat negatif, ancaman, maupun positif atau peluang. Yang berikut, manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk mengolah perubahan yang terjadi selama siklus proyek, baik berupa penghapusan, penambahan, maupun revisi tujuan dan ruang lingkup proyek. Selanjutnya, manajemen konflik. Manajemen konflik adalah serangkaian teknik dan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menyelesaikan konflik yang muncul selama pelaksanaan proyek. Yang berikut, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen proyek melibatkan proses nasional, pengumpulan data, evaluasi alternatif, dan pertimbangan risiko untuk mencapai hasil terbaik. Selanjutnya, manajemen kuantitatif. Manajemen kuantitatif pada manajemen proyek adalah pendekatan yang menggunakan metode dan teknik kuantitatif untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan pelaksanaan proyek secara sistematis dan terstruktur. Yang berikut, metode CPM. Metode CPM adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas terpanjang dalam suatu proyek yang menentukan durasi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang berikut, metode PERT. Metode PERT adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk penjadwalan, pengaturan, dan koordinasi bagian-bagian pekerjaan dalam suatu proyek, khususnya yang kompleks dan memiliki ketidakpastian tinggi dalam durasi kegiatan.
Yang berikut metode LP. Pemrograman linear adalah metode matematika yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal di antara berbagai aktivitas yang saling bersaing dengan tujuan memperoleh hasil terbaik dan optimum. Berikut saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan proyek gereja. Kita bisa lihat perbandingan efisiensi ketiga metode pada proyek pembangunan gereja. Kesimpulan, kasus proyek gereja, durasi pembangunan sudah jelas dan pasti. Terdapat ketidakpastian cuaca, izin, atau pengadaan. Fokus utama pada efisiensi biaya tenaga dan alokasi bahan. Idealnya digabungkan CPM untuk penjadwalan, sedangkan LP untuk efisiensi sumber daya. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sekian dan terima kasih.